wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zilti Poviapuri dengan NIM A1C1200055 dari kelas reguler A Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan membahas mengenai praktikum kimia dasar saya pada percobaan keempat dengan judul Termokimia dan Hukum Hess. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama ada untuk mengukur kalor reaksi dengan alat yang sederhana. Yang kedua ada untuk mengumpulkan dan menganalisis data termokimia. Yang ketiga ada untuk menerapkan hukum Hess. Termodinamika adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari perubahan energi secara kimia atau fisis. Dalam percobaan ini, kita akan menyelidiki perubahan energi dalam bentuk kalor yang mengiringi reaksi kimia atau termokimia. Menurut hukum termodinamika, perubahan energi yang menyertai perubahan wujud dinyatakan dalam rumus delta E sama dengan Q dikurang W, dengan Q sama dengan kalor yang diserap oleh sistem, dan W sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Kebanyakan reaksi kimia berlangsung pada tekanan tetap, kerja yang dirumuskan dengan persamaan W sama dengan P dikali A dikali Q. Dengan P sama dengan tekanan gas dan delta V perubahan volume untuk sistem gas. Oleh karenanya, pada tekanan tetap, delta E sama dengan Q dikurang P delta V. Apabila delta V sama dengan 0, maka delta E sama dengan Q. Kuantitas kalor yang diserap pada tekanan tetap disebut entalpi atau delta H. Untuk reaksi kimia delta H adalah kalor per reaksi. Selanjutnya ada alat dan bahan. Pada alat, untuk alat yang kali ini kami gunakan yaitu yang pertama ada gelas ukur, yang kedua ada kalorimeter, yang ketiga ada alat pengaduk, yang keempat ada gelas piala, yang kelima ada termometer, yang keenam ada statif. Untuk bahan yang kami gunakan kali ini yaitu yang pertama ada 40 ml air suling, yang kedua ada 40 ml HCl 1 mol, yang ketiga ada 40 ml NaOH 1 mol, yang keempat ada asam asetat 1 mol, yang kelima ada natrium hidroksida 1 mol, yang keenam ada natrium asetat 1 mol, yang ketujuh ada asam nitrat 1 mol, yang kedelapan ada amonia 1 mol, dan yang terakhir ada 40 ml HCl 1 mol. Baiklah, kita lanjutkan untuk prosedur kerja. Yang pertama ada penentuan tetapan kalorimeter. Pada gelas ukur, diukur sebanyak 40 ml air suling, kemudian dituangkan ke kalorimeter. Kemudian pada kalorimeter, ditutup kalorimeter yang sudah dilengkapi termometer dan alat pengaduk. Kemudian dicatat suhunya. Pada gas ukur diukur lagi 40 ml air suling. Kemudian dituangkan lagi ke gelas piala kering. Kemudian dipanaskan air ini sebanyak 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Pada termometer diukur suhu air panas dengan tepat. Kemudian dipindahkan cairan B ke dalam kalorimeter dengan hati-hati dan ditutup kembali. Dicatat suhu setiap 15 detiknya sambil diaduk campuran. Kemudian yang terakhir ada dicatat 1 menit sampai tidak ada lagi perubahan suhu. Apabila mulai menurun, barulah kita dapatkan hasil pengamatannya. Yang ke B ada penentuan delta H, netralisasi untuk reaksi asam basa.
Pada kalorimeter, dikeringkan kalorimeter dengan seksama. Kemudian diukur 40 ml larutan NaOH 1 mol. Dimasukkan ke dalam kalorimeter, diukur 40 ml HCl 1 mol ke dalam piala 150 ml. Kemudian diletakkan di dekat kalorimeter. Kemudian pada termometer diukur suhu larutan asam. Dibilas termometer, dikeringkan dan dikembalikan di dekat kalorimeter. Kemudian diukur suhu larutan basah. Suhu kedua larutan tidak boleh berselisih lebih dari 0,5 derajat Celcius. Apabila suhu tidak sama, disesuaikan suhu larutan asam dengan cara dihangatkan piala dengan menggunakan telapak tangan atau direndam menggunakan air panas. Yang terakhir ada dimasukkan larutan asam cepat-cepat ke dalam kalorimeter. Diaduk dan dicatat suhu dan dimasukkan sama seperti prosedur A. Barulah kita dapatkan hasil pengamatannya. Baiklah teman-teman, terima kasih saya ucapkan karena telah menonton video dari saya. Saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekilafan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.